to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Aduh, udah berapa langkah ya? Kira-kira dapat earn berapa ya hari ini? Hai cuan-cuan people, ketemu lagi sama gue Chris dari Sisian Indonesia. Ingat gak berapa tahun yang lalu ada game populer bernama Pokemon Go? Cara bermainnya adalah kita diharuskan untuk berpindah tempat untuk mendapatkan Pokemon. Pokemon yang sudah didapatkan bisa di-upgrade menjadi lebih kuat untuk diletakkan dalam gimnasium, sehingga bisa mengalahkan monster dan mengambil alih gimnasium tersebut. Berkaca pada tren Pokemon Go beberapa tahun yang lalu, beberapa development mencoba untuk menghidupkan sebuah tren yang mirip dengan konsep game Pokemon Go ini di ekosistem kripto. Mereka mengambil konsep move yang dipakai dalam game Pokemon Go, namun dikombinasikan dengan sisi lain dari finance dan earning. Udah pada penasaran bukan? Yuk langsung aja kita mulai crypto lifestyle kali ini. Kalau kita mencari sebuah tren yang populer saat ini, Move to Earn adalah sebuah konsep baru yang menjadi bahan perbincangan di dunia kripto. Konsep ini relatif baru, di mana pengguna bisa mendapatkan koin cryptocurrency dengan cara bergerak atau melakukan aktivitas fisik di kehidupan nyata, dengan menggunakan berbagai produk serta layanan yang mengusung konsep Move to Earn. Terdengar sangat menarik kan jika konsep ini menjadi kenyataan? Ide Move to Earn ini berdasarkan dari konsep Play to Earn, di mana player akan mendapatkan reward berupa cryptocurrency dengan bermain game. Seperti yang sudah terjadi pada game Play to Earn, konsep ini berkembang pesat di 6 bulan terakhir sejak pertama kali muncul. Saat ini hampir seluruh aplikasi berkonsep Play to Earn dapat memberikan reward kepada pengguna aktifnya. Melihat dari kesuksesan Play to Earn, berbagai perusahaan mencari sebuah inovasi baru untuk mendapatkan penghasilan kripto dengan cara bergerak. Platform Move to Earn akan memberikan reward kepada penggunanya jika mereka melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, atau berolahraga seperti yang biasa lo lakukan. Tak lain tujuan dari proyek ini ialah mengajak orang untuk hidup sehat seperti membantu mengurangi obesitas dan juga mendorong aktivitas fisik agar pengguna banyak bergerak sehingga dapat mengeluarkan banyak kalori. Pembuatan konsep ini juga didasari oleh penelitian bahwa penyerapan oksigen maksimal atau VO2 memiliki korelasi akan hidup manusia. Maka dari itu, olahraga kardio yang berfokus pada pernafasan sangat dianjurkan untuk mengurangi penyebab kematian yang saat ini banyak terjadi di masyarakat. Istilah Move to Earn pertama kali dipopulerkan oleh aplikasi lifestyle Web 3.0 yang dikenal dengan nama StepN pada September 2021. Dan kemudian saat ini juga sudah banyak sekali aplikasi yang mengadopsi konsep Move to Earn. Bahkan aplikasi-aplikasi tersebut memberikan diskon dan insentif yang berupa reward untuk pengguna yang dapat menyelesaikan seluruh persyaratan dan challenge seperti jumlah langkah kaki atau olahraga tertentu dengan tujuan pengurangan berat badan yang diinginkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tiap aplikasi memiliki cara yang berbeda-beda untuk memberikan reward kepada penggunanya. Tetapi hampir semua pengguna akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk token utilitas jika mereka menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesehatan dan gaya hidup, seperti berjalan, berlari, ataupun berenang. Seluruh aktivitas tersebut akan dilacak oleh alat pelacak atau GPS yang ada di ponsel, kemudian dicatat dalam aplikasi untuk menilai apakah seluruh aktivitas tersebut memenuhi syarat dan berhak mendapatkan reward atau tidak. Token yang didapatkan pengguna bisa langsung diperdagangkan untuk barang dan jasa di aplikasi atau bisa juga diperdagangkan di pasar internal atau pertukaran eksternal seperti kripto dan lain-lainnya. Sebagian besar aplikasi menyediakan utilitas tambahan untuk token mereka. Utilitas ini berfungsi untuk meningkatkan permintaan peserta baru dan meminimalkan tekanan jual beli di market. Asal kalian tahu, fungsi dari utilitas ini guna menjaga value dari token tersebut serta memastikan manfaat reward dari konsep Move to Earn ini. Aplikasi Move to Earn yang pertama kali muncul adalah StepN atau GMT. Aplikasi ini mulai naik daun pada Maret 2022 setelah melakukan penjualan token pada platform Binance. Jika ingin menggunakan StepN, pengguna bisa memiliki salah satu dari 4 jenis sepatu NFT yang mereka miliki.
Atribut yang pengguna gunakan mempengaruhi penghasilan yang akan mereka dapatkan. Sepatu ini didapatkan dari membeli di pasar NFT yang ada di dalam aplikasi atau meminjam ke pengguna lainnya. Jika meminjam dari pengguna lain, penghasilan yang didapatkan nantinya akan dibagikan dengan perjanjian di awal. Jadi lo nggak perlu khawatir kehabisan NFT sepatu ini. Total pasokan NFT sepatu yang ada dalam aplikasi STEPN ini berjumlah kurang lebih 99.999 buah dengan harga bervariatif mulai dari 11 sol sampai lebih dari $1.100 per buahnya. Demand dari NFT ini terbilang sangat tinggi. Ada beberapa pengguna yang mempertimbangkan untuk menyewakan NFT sepatunya kepada pengguna lain, namun jelas mereka akan mematok harga yang tinggi sesuai dengan kualitas dari NFT ini. Nilai dari tiap sepatu akan berbeda tergantung dari atribut parameter, level, jenis, dan kualitasnya. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai dan jumlah GST yang akan didapatkan oleh pengguna, sehingga penghasilan yang akan didapatkan dari tiap tas yang diselesaikan juga akan berbeda. Pengguna bisa membeli kembali keempat produk itu di dalam aplikasi dengan menggunakan koin Solana. Reward yang akan didapatkan jika sudah menyelesaikan tas tersebut adalah mendapatkan token Green Satoshi atau GST. Token tersebut dijual di DEX atau Centralized Exchange atau juga bisa digunakan di dalam aplikasi STEPN untuk upgrade dan naik ke level NFT sepatu yang kalian miliki. STEPN juga memiliki token lain selain GST, yaitu Green Metaverse Token atau GMT yang berfungsi untuk mengatur platform. Token tersebut bisa dibeli di market atau diperoleh dari pengguna yang memakai NFT sepatu yang sudah mencapai level 30 atau lebih. Hebatnya, STEPN ini mendominasi konsep Move to Earn. Karena token Move to Earn akan ada di dalam STEPN ini memiliki volume yang besarnya 20 kali lipat dibandingkan dengan token dari aplikasi Move to Earn yang lain. Hal ini akan memberikan dukungan yang signifikan dalam komunitas blockchain di dalam beberapa minggu terakhir. Token GST dan GMT sendiri terbukti mampu melawan tren bearish di market beberapa waktu terakhir. Tercatat, token-token tersebut berhasil mencapai kenaikan harga sebesar 35% dan 959% hanya dalam waktu 30 hari saja. Saat ini STEPN telah berhasil berkembang dan dapat beroperasi sebagai public beta. Untuk saat ini, pengguna baru yang ingin mencoba aplikasi STEPN diwajibkan mencari kode aktivitas aplikasi yang terdapat dalam Discord atau Telegram STEPN. Keberhasilan STEPN memacu beberapa developer lain untuk menghasilkan beberapa produk serupa dan masing-masing produk tersebut mencoba mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Selain dari konsep Move to Earn, beberapa aplikasi Move to Earn lainnya juga mendapatkan pengaruh baik dari momentum yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Salah satu aplikasi Move to Earn yang mendapatkan keuntungan dari momen tersebut adalah aplikasi StepUp atau FitFi. FitFi ini adalah aplikasi yang berbasis kebugaran yang memberikan reward kepada penggunanya jika aktif dalam menggunakan aplikasi ini. StepUp ini terinspirasi dari STEPN karena kedua aplikasi ini memiliki kesamaan dari segi cara pengoperasiannya. Contohnya, pengguna wajib mempunyai NFT sepatu untuk memulai. Selain itu, pengguna juga bisa menaruh NFT sepatunya untuk di-upgrade. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penghasilan yang didapatkan dari NFT sepatu yang mereka miliki. Token yang didapatkan melalui utilitas dan reward dapat digunakan untuk membeli sepatu dan NFT. StepUp ini memiliki konsep yang lebih menarik dan fresh jika dibandingkan dengan STEPN. Dunia di dalam aplikasi StepUp ini dibentuk menyerupai game open world, di mana pengguna akan mendapatkan pengalaman berolahraga dalam dunia game seperti di Metaverse. Hal ini dibuat dengan tujuan agar pengguna lebih bersemangat dalam bergerak dan berolahraga. Selain itu, dalam StepUp, pengguna bisa melakukan transaksi mikro, di mana pengguna bisa membeli berbagai item di toko yang ada dalam aplikasi dengan menggunakan kartu kredit atau kripto. Item yang bisa dibeli di toko tersebut adalah atribut karakter, skin sepatu, dan map style. Serunya lagi, karena aplikasi ini bermodel seperti game, pengguna bisa bertaruh dengan token mereka untuk mengikuti kompetisi dengan teman-teman dan pengguna lain. Nilai token dalam FitFi ini utamanya digunakan untuk mengatur platform dalam menentukan tingkat pembakaran, bagi hasil, dan pengembangan, dan banyak lagi. 50% dari pendapatan platform digunakan untuk membeli kembali token FitFi dari market utama. Sangat menarik bukan untuk mencoba FitFi ini? Asal lo tahu, StepUp ini berbeda dengan aplikasi Move to Earn yang lain. StepUp sepenuhnya didominasi oleh komunitas. Selain itu, dari data yang diperoleh dari DAOmaker, dikatakan kalau StepUp meluncurkan market dengan kapitalisasi pasar sebesar $348.000 dengan lebih dari 90.000 peserta yang terdaftar dan bermitra dengan atlet-atlet besar dunia. Sebenarnya masih ada beberapa aplikasi lain yang juga memakai konsep Move to Earn.
aplikasi-aplikasi baru ini juga sangat menarik untuk dibahas. Namun untuk hari ini segini dulu ya pengenalan Move to Earn dari gua. Di video selanjutnya gue bakal bahas tentang rekomendasi aplikasi-aplikasi yang berkonsep Move to Earn dan yang kalian menariknya dari StepN dan FitFi. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus video di YouTube Sisian Indonesia biar lo nggak ketinggalan informasi baru di dalam dunia kripto kita. Bye-bye cuan-cuan people!